Sudah memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah membawa persembahan kepada Tuhan, dan biarlah semua pujian dan penyembahan kami, persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan, semuanya berkenan di hatinya Tuhan Yesus. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami akan kembali belajar firman Tuhan yang akan kami baca, akan kami dengar bersama-sama. Kiranya firman-Mu boleh memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Kalau minggu lalu saya sudah menyampaikan dari kitab Filipi 1 ayat 1 sampai ayat 1 ya, tapi kita akan naik ke ayat yang kedua, jadi akan berurut ya. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 kemarin berbunyi, karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, firman Tuhan kemarin temanya di hari Rabu khususnya adalah berdirilah teguh di dalam Kristus. Ya, karena apa? Karena ayat sebelumnya dikatakan karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya karena saya dan saudara diselamatkan oleh Kristus, ya, oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Paulus atau Rasul Paulus memberi nasihat supaya mereka tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Sehingga kemarin sudah kita belajar bahwa jemaat Tuhan yang di kota Filipi dinasihati supaya mereka tetap berdiri teguh, jangan sampai goyah. Mengapa harus berdiri teguh? Karena di dalam Kristus, ya, atau di luar Kristus, ya, tidak ada keselamatan, tapi di dalam Kristus ada kepastian, ya. Lalu yang kedua, ayat yang ke pasal 4 ayat yang kedua dikatakan nasihat-nasihat terakhir, kita akan urutan. Ayat yang kedua dikatakan Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kalau kemarin kita sudah berbicara dari kitab Filipi 4 ayat 1, berdiri teguh di dalam Kristus, ya, berdiri teguh di dalam Kristus. Lalu yang kedua kita akan belajar lagi dalam Filipi 4 ayat 2 tentang, ya, berusahalah menjaga kerukunan di dalam Kristus, ya, berdiri teguh di dalam Kristus. Kemarin sudah kita pelajari. Sekarang berusahalah, ya, menjaga kerukunan di dalam Kristus. Nah, kita sudah satu Tuhan, kita sudah satu iman, kita sudah satu pengharapan. Oleh itu kerukunan dan kekompakan itu ternyata perlu untuk kita rawat, ya, untuk kita pupuk supaya awet dan supaya semakin rukun. Jadi kerukunan, kekompakan harus kita jaga di dalam kita bergereja, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bermasyarakat. Yang namanya kerukunan harus dijaga, harus diusahakan, ya. Kerukunan harus dirawat, ya. Tanpa dirawat, ya, susah. Kerukunan itu ibarat pohon, harus dipupuk, ya, supaya tetap hijau daunnya, tetap subur dan tetap mengeluarkan buah. Nah, di dalam Alkitab terjemahan yang lain, ya, di dalam firman Allah yang hidup, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang LAI, itu terjemahannya adalah Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Tapi dalam terjemahan lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bunyinya begini, Eudia dan Sintike dengan pertolongan Tuhan dimohon supaya berhenti bertengkar. Artinya, kenapa saya beri judul, ya, dikatakan berusaha menjaga kerukunan di dalam Kristus? Ternyata di jemaat Filipi di sini mereka ada yang tidak rukun, ada yang suka bertengkar, sehingga
dikatakan oleh Rasul Paulus dinasihati supaya apa? Kembali berhenti, ya, supaya berhenti dari bertengkar. Ya, jadi ternyata Euodia dan Sintika itu pernah bertengkar atau sering bertengkar. Itu mereka sama-sama jemaat, ya. Mereka sama-sama pelayan Tuhan dan sama-sama orang yang membantu pelayanan Paulus di sana. Ya. Sehingga dikatakan dalam firman lain itu lebih jelas bahwa Euodia dan Sintika dengan pertolongan Tuhan dimohon supaya berhenti bertengkar. Artinya pertengkaran, perselisihan, ketidakrukunan masih berjalan di situ. Maka Rasul Paulus ya dari dalam penjara dia menuliskan surat ini supaya apa? Ayo berhentilah kalian saling bertengkar. Yuk berusaha untuk hidup rukun. Ya. Jadi surat ini adalah surat yang diberikan oleh Paulus untuk memberikan nasihat dan dorongan. Selain mereka tetap berdiri teguh di dalam Kristus, mereka juga harus berusaha menjaga kerukunan di dalam Kristus. Itu penting sekali. Ternyata kerukunan perlu dijaga, dipupuk. Ya. Oleh itu kita selalu dikatakan bahwa Euodia dan Sintike adalah siapa mereka? Dia adalah orang Kristen, anggota jemaat di kota Filipi yang selalu bekerja sama dalam pelayanan dengan Rasul Paulus. Namun mereka berdua sedang berselisih paham dan sedang berkonflik. Nah, Rasul Paulus menasihati mereka untuk mereka berdamai dan berhenti dari perselisihan mereka. Sudah satu Tuhan, sudah satu iman, bahkan satu gereja, ya, satu tempat, tapi masih berselisih paham. Jadi Rasul Paulus juga meminta, bukan hanya kepada kepada si Sintika dan kepada si Euodia supaya berhenti dari bertengkar, berhenti dari perselisihan, tapi ayat ketiga juga Rasul Paulus meminta, bahkan ku minta kepadamu Sunsukos, ya, temanku setia, tolonglah mereka yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi Paulus juga di sini meminta seorang teman yang bernama Clemens, ya, untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara mereka karena Paulus sudah ada di tempat, ya. Jadi Paulus tidak ada di kota Filipi, Paulus sedang dalam penjara. Ya, tapi mendengar kabar berita jemaat Tuhan di kota Filipi, ya, mereka ada pertengkaran, ada perselisihan, ada ketidakrukunan, maka diberi surat, diberi nasihat supaya mereka berhenti dari pertengkaran, berhenti dari perselisihan yang mereka lakukan. Karena itu tidak baik, karena itu tidak memuliakan Tuhan. Karena itu juga membawa dampak yang negatif. Orang Kristen kok berselisih terus, orang Kristen kok bertengkar terus, orang Kristen kok konflik terus. Lalu apa bedanya dengan yang tidak Kristen? Gitu. Apa bedanya tidak punya Tuhan Yesus? Kalau hidupnya orang Kristen juga sering konflik, sering bertengkar, ya, tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, dan juga karena waktu itu Paulus ada di penjara, dia minta teman-teman sekerjanya, ada Sunsukos, ya, ada Clemens, ya, teman-teman setianya dia yang tidak di penjara dan di kota Filipi dan satu jemaat di situ, tolong juga bantu itu Clemens supaya Euodia dan Sintika jangan ribut terus, jangan bertengkar terus, ya, seperti itu. Nah, maka menjaga kerukunan, ya, itu penting, ya. Dikatakan kita harus, ya, berusaha menjaga kerukunan di dalam Kristus. Tentu mulai rukun dalam keluarga, ya, rukun di dalam bergereja berjemaat seperti ini, rukun di dalam bermasyarakat. Nah, dalam konteks ini, ya, lebih dalam konteks yang lebih luas, perselisihan antara Euodia dan Sintika dapat dianggap sebagai contoh dari bagaimana konflik juga bisa dapat terjadi dalam jemaat Kristen di mana saja. Saya ulang, ya. Jadi dalam konteks yang lebih luas, perselisihan antara Euodia dan Sintika ini dapat dianggap sebagai contoh
contoh negatif maksud saya, bagaimana konflik juga bisa dapat terjadi di jemaat Kristen mana saja. Bisa di Roma juga, bisa di Korintus juga, bisa di Galatia juga, termasuk bisa di Indonesia, bahkan termasuk bisa di tempat ini, ya, di mana saja, ya. Jadi, namun Rasul Paulus dikatakan menunjukkan bahwa konflik itu bisa diselesaikan. Konflik itu dapat diselesaikan kalau kita mau. Masalahnya mau selesaikan konflik atau tidak, ya. Konflik juga bisa diselesaikan, ya, dengan kasih. Masalahnya kita mau nggak menggunakan kasih atau ya memakai kasih kita itu untuk mengatasi perselisihan. Jadi konflik bisa diselesaikan kalau kita mau. Konflik perselisihan bisa diselesaikan dengan kasih. Konflik bisa diselesaikan dengan cara pengampunan dan kerjasama yang baik, ya, saling mengampuni. Maka sekali lagi, berusahalah menjaga kerukunan di dalam Kristus. Ya, kejadian, ya, atau contoh, ya, jemaat di kota Filipi ini, ya, bisa juga terjadi di semua gereja, bisa juga terjadi di semua daerah, bisa terjadi di setiap keluarga, ya, yaitu terjadinya konflik, terjadinya selisih paham, terjadinya mungkin selisih pendapat, terjadinya juga mungkin, ya, hal-hal yang membuat gereja jadi tidak rukun, gereja jadi pecah, keluarga jadi tidak rukun dan seterusnya. Ya, secara eksplisit, ya, penyebab konflik antara Euodia dan Sintika tidak ketahuan karena tidak tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita cari-cari di Alkitab di sini, penyebab konflik dari Euodia dan Sintika nggak ada, karena nggak ada catatannya di sini. Apa sih yang menyebabkan mereka konflik? Apa sih yang menyebabkan mereka jadi berselisih, gitu kan? Ya, tentunya kalau orang berselisih pasti ada sebabnya kan? Ada kan? Masa ada orang konflik nggak ada sebabnya, tahu-tahu konflik? Kan aneh. Tiba-tiba saudara mungkin nggak ada apa-apa, terus jengkel menang baik, kan bingung orang lainnya, loh kenapa sih orang itu ya tiba-tiba kok menang, tiba-tiba kok diem, tiba-tiba kok nggak mau tegur? Nggak mungkin, pasti ada sebabnya. Jadi setiap perselisihan, setiap konflik pasti ada sebabnya. Ya, tapi untuk secara khusus ini saya tidak melihat, tidak menemukan catatan secara eksplisit penyebab dari perselisihan mereka. Tetapi ada kemungkinan kan bisa salah bisa benar ya. Tetapi ada kemungkinan mereka mengalami konflik karena satu, beda pendapat atau beda pandangan tentang doktrin. Misalnya doktrin keselamatan, yang satu misalnya sekali selamat tetap selamat, pandangan dari Calvinisme. Misalnya satunya berpandangan dari Armenian, ya enggak, keselamatan bisa hilang, ya, kalau dia mungkin sudah murtad, kalau dia mungkin memang tidak mengeluarkan buah-buah dan seterusnya. Pandangan-pandangan ini bisa menjadi penyebab konflik dalam gereja. Ya, jadi beda doktrin. Satu bilang mungkin, wah, satu setia memberikan perpuluhan misalnya, wah ini firman Tuhan. Yang satunya enggak, lalu mungkin bisa memprovokasi, mempengaruhi yang lain supaya jadi tidak melakukan firman Tuhan, terjadilah konflik dan seterusnya. Jadi kemungkinan yang pertama adalah beda pandangan tentang doktrin, ya, doktrin keselamatan, soteriologi itu, atau doktrin tentang Roh Kudus, pneumatologi, di mana mungkin, wah, kalau kepenuhan Roh Kudus itu begini, satu tidak percaya kepenuhan Roh Kudus, satunya bilang kalau kepenuhan Roh Kudus itu berbahasa roh, satunya mungkin kalau penuh Roh Kudus itu hidupnya mengeluarkan buah-buah roh, hidupnya baik.
dalam masyarakat baik, dalam lingkungan baik, itu kepenuhan roh setiap hari gitu loh. Jadi karena mungkin sama-sama merasa dirinya benar, akhirnya jadi beda pendapat. Sering lah, nggak usah di gereja. Ya di rumah pun kadang-kadang kalau merasa diri benar kan langsung ya bisa ngotot-ngototan. Jadi kemungkinan yang pertama penyebab perselisihan karena beda pandangan atau beda pendapat tentang doktrin. Ya, kedua persaingan dalam pelayanan. Mungkin juga ada persaingan kadang-kadang dalam pelayanan itu ada persaingan. Oh saya ini, kamu kok begini? Ya, persaingan dalam pelayanan antara Euodia dan Sintike mungkin terjadi persaingan dalam pelayanan. Jangan dikira dalam pelayanan mungkin tidak terjadi persaingan, bisa mungkin merasa wah aku lebih bagus, kamu tidak, gitu lalu ngomong akhirnya jadi masalah, gitu kan. Memang sulit ya, kadang-kadang kita ngomong pun belum tentu, padahal omongan kita mungkin tujuannya baik, diterimanya belum tentu juga dengan baik, ya kan, belum tentu. Nah, jadi beda di situ ada persaingan dalam pelayanan, ya, karena mereka sekali lagi sama-sama teman Rasul Paulus di dalam pelayanan di kota Filipi. Cuman Paulus lagi nggak ada, jadi nggak ada secara fisik di situ. Dia lagi di penjara, sehingga terjadi clash gitu loh. Kalau saya nggak ada di sini, misalnya saya pulang gitu, nggak pelayanan di sini gitu kan. Kan Paulus begitu modelnya, sudah buka jemaat di kota Filipi, ditinggal pergi kemana? Buka jemaat ditinggal pergi kemana? Lah kalau jemaatnya nggak dewasa, nggak ada gembalanya, ditaruh misalnya gitu, gini gitu kan misalnya. Nah, saya tinggalkan tempat ini, saya pulang jalan ke Bengkulu, di sini nggak ada yang menggembalakan misalnya, karena saya mungkin harus pulang ke sana, atau mungkin saya harus pelayanan di sana, tempat ini ditinggalkan. Mungkin belum ada penggantinya, gitu kan. Terjadi selisih pendapat satu dengan lain, saya nggak ada, paling saya menasihati dari jarak jauh gitu. Terus saya minta tolong kepada majelis, tolong itu didamaikan. Itu kayak gitulah, mirip-mirip gitu sedikit. Nah, seperti itu ya. Karena kan kita tidak tahu kehidupan kita, apakah saya misalnya harus di sini terus lamanya, dia tidak tahu, kehendak Tuhan kan nggak ngerti seperti itu kan. Tuhan bisa bawa kita kemana saja ya, seperti itu. Untuk saat ini mungkin dipercaya di tempat ini, ya syukuri saja. Nah, yang ketiga masalah pribadi kadang-kadang. Jadi penyebab konflik ada kemungkinan beda pandangan tentang doktrin. Ya, yang kedua penyebab konflik mungkin persaingan dalam pelayanan. Yang ketiga kemungkinan ya penyebabnya adalah masalah pribadi. Kadang orang punya masalah pribadi dibawa dalam gereja, sehingga yang tidak tahu menahu jadi pecimpengan. Ya, masalah keuangan mungkin bisa menyebabkan konflik dalam gereja. Masalah apalagi keluarga sehingga menjadi tidak akur. Hati-hati, kadang orang lain jadi keluarga jadi orang lain. Itu menjadi hal yang agak wajar karena di mana-mana ada seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, ya Paulus menegaskan, ya, ayo berusaha menjaga kerukunan di dalam Kristus. Ya. Nah, ini nasihat Paulus kepada siapa? Kepada Euodia dan Sintike, jemaat Tuhan, teman sekerja yang ada di kota Filipi. Ya. Dan itu bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di Filipi. Karena itu saya katakan tadi, kisah ini bisa menjadi contoh negatif di mana saja bisa terjadi hal seperti itu. Tapi penyebab kemungkinan ya mereka konflik, sekali lagi walaupun tidak tertulis, beda pendapat tentang doktrin. Kedua, persaingan dalam pelayanan. Ketiga, masalah pribadi, masalah keuangan, ya, masalah keluarganya ribet, jadi ikut ribet juga. Masalah kesehatan, kadang-kadang kesehatan juga membuat orang jadi bisa jadi salah paham gitu kan. Orang batuk karena mungkin memang betul-betul batuk apa sih gitu loh. Nah, kan gini loh, kadang-kadang ada orang yang namanya batuk, kebelet batuk, tapi yang lain mungkin menginterpretasikan mungkin apa sih kalau kayak nahan daun gatel jadi masalah gitu loh.
Kadang-kadang hal sepele. Jadi betul-betul kita harus menjaga, jadi dijaga di pupuk itu kerukunan. Ya, penyebab jadi konflik itu bisa sekali lagi masalah pribadi itu banyak ya. Jadi makanya masalah pribadi jangan dibawa ke gereja, masalah pribadi jangan dicampur adukan dalam ibadah, masalah keuangan juga jangan dibawa ke gereja. Ya, saya juga lagi gak punya uang nyumbang, jangan dibawa. Ini kan nyumbang, ibadah. Seringkali kita gandeng-gandengkan antara ibadah dengan kehidupan sosial, jadi repot. Ibadah dikaitkan dengan keluarga, jadi kita nggak mau ibadah tapi nggak sehat kok, itu kan menjadi masalah. Mau ibadah tapi keluarga lagi kok nggak rukun dan sebagainya, jadi banyak hal. Terus bab yang keempat saya tuliskan ya, pengaruh dari luar. Dipengaruhi orang-orang dari luar atau dipengaruhi oleh orang-orang dari luar jemaat, orang-orang yang tidak percaya, yang punya agenda terselubung mungkin untuk dia bisa saja menghambat, menghancurkan komunitas kita ya. Jadi kerukunan dapat dicapai dengan usaha, dengan komunikasi yang baik. Jadi bisa saja dari luar. Bahasa saya dari luar lah, luar kita yang punya niat-niat yang terselubung, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu tetangga, entah itu siapa. Jadi dari luar kita, dari luar iman Kristen yang mungkin bisa saja mempengaruhi sehingga kita terpengaruh dan kita menjadi konflik dan mereka mengambil keuntungan dari konflik itu gitu. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu biarlah pada malam hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Ingat kisah Euodia dan Sintika ini, di mana mereka terjadi konflik. Berhentilah dari perselisihan, berhentilah dari konflik, pupuk kerukunan, ya. Membangun kerukunan itu satu, kalau kita mau katanya, yang pertama. Yang kedua dengan kasih, yang ketiga dengan pengampunan, ya. Penyebab konflik itu saya katakan ada 4. Beda tentang pandangan-pandangan, persaingan dalam pelayanan, masalah pribadi, keuangan keluarga, kesehatan yang menyebabkan konflik. Yang ketiga, yang keempat, pengaruh dari luar jemaat yang punya tujuan-tujuan yang tidak baik. Ya, saudara, saya mencatat beberapa tulisan di sini bahwa kerukunan adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dan kesuksesan. Satu, ingat, jadi kerukunan adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dan kesuksesan. Kedua, kerukunan itu adalah pilihan, dan pilihan itu harus dibuat setiap hari. Jadi kita milih mau rukun enggak, bukan orang lain yang milih, kita. Maka kerukunan itu adalah pilihan. Walaupun keadaannya sebenarnya memungkinkan untuk tidak rukun, tapi kita memilih rukun apa enggak? Ya, seperti itu. Yang ketiga, kerukunan bukan tentang kesamaan. Bukan berarti kerukunan tentang kesamaan, tapi tentang menghormati perbedaan dan perasaan orang lain. Ya, kita memang nggak sama, tapi kita harus menghormati perbedaan dan perasaan orang lain. Seringkali kita kan maunya perasaannya perasaan kita aja yang mau dimengerti, ya. Tapi kita nggak mau mengerti orang lain. Ini repot kalau menghadapi orang yang maunya dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Ya, kerukunan bukan tentang kesamaan, tapi kerukunan tentang menghormati perbedaan dan perasaan orang lain. Terakhir, kerukunan bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, bukan kerukunan itu bukan menang dan kalah. Kalau menang kalah repot, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi kerukunan itu berbicara tentang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan kiranya pada malam hari firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, meneguhkan kita, mendewasakan kita, membuka wawasan kita juga
Terus kita mulai berpikir, iya ya, kenapa saya selama ini tidak rukun? Ya, karena berarti kita yang milih, gitu loh. Ya, kita yang milih. Ya, saya harus milih lah, walaupun harusnya ini sebenarnya bisa rukun, tapi saya milih lah untuk kompak. Saya milih untuk rukun. Amin. Ya, rukun itu kunci berkat dan pintu kebahagiaan untuk kita semuanya. Ya. Kerukunan itu bukan tentang kesamaan, tapi tentang menghormati perbedaan dan perasaan orang lain. Ya. Oleh sebab itu melalui kisah daripada ya, Euodia dan Sintike ini kita belajar. Saya baca terakhir, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Mari kita menjaga kerukunan di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus